Deretan pemain Inter Milan yang cedera menjelang laga kontra Venezia. Kabar datang dari Pascual Guerro, memberikan pembaruan terkait kondisi beberapa pemain utama mereka menjelang laga akhir pekan melawan Venezia. Benjamin Pavard dan Marcus Thuram sudah pulih sepenuhnya dan akan tersedia untuk laga melawan Venezia. Keduanya dalam kondisi baik, dengan De Vrij hanya mengalami kram ringan pada pertandingan terakhir. Joaquin Correa akan menjalani pemeriksaan medis besok untuk mengetahui kondisi cederanya. Francesco Acerbi masih belum pasti apakah ia dapat kembali bermain melawan Venezia. Jan Bisek tidak menyelesaikan pertandingan melawan Milan dalam kondisi terbaik. Evaluasi akan dilakukan saat latihan dilanjutkan. Hakan Calhanoglu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis hari ini atau besok untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Kehadirannya melawan Venezia diragukan. Inter terus memantau kondisi para pemain ini untuk memastikan kesiapan skuad menghadapi jadwal yang padat. Situasi ini menunjukkan bahwa Inter perlu mempersiapkan opsi cadangan untuk memastikan skuad tetap kompetitif menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Claudio Ranieri pastikan tidak tergoda melatih Roma di musim depan. Claudio Ranieri menegaskan dia tidak akan melanjutkan karirnya sebagai pelatih AS Roma, meski sekarang berhasil membawa Giallorossi tampil impresif. AS Roma kembali menorehkan catatan positif dengan mengalahkan Lazio 2-0 di laga Derby della Capitale. Catatan ini membuat Claudio Ranieri berhasil membuat Giallorossi menang Liga Laga secara beruntun. Ini juga merupakan rekor 100% terpanjang untuk seorang pelatih dalam pertandingan ini. Terkait hal ini, sang pelatih kemudian ditanya apakah ia tergoda untuk tetap berada di bangku cadangan Roma di musim depan? Tidak, saya siap bertahan sampai akhir musim, nanti Tuhan yang menentukan. Seorang pelatih harus memberikan keseimbangan dalam derby, jadi jika para pemain terlalu bersemangat, ia harus menenangkan keadaan, dan sebaliknya, ujar Ranieri. Pelatih tidak memberikan tambahan apapun pada persamaan tersebut. Saya hanya berusaha untuk terus memastikan para pemain tetap tenang, dan meminta mereka untuk terus memberikan yang terbaik di lapangan. Sebagai catatan, Ranieri datang menggantikan Ivan Juric yang dipecat setelah hanya 2 bulan menangani tim. Dalam kontraknya, dia hanya berperan sebagai pelatih darurat, dan akan menangani tim Giallorossi hingga akhir musim nanti. Setelah tugasnya sebagai pelatih kepala selesai, dia tetap berada di ibu kota dengan mengemban tugas lain di belakang layar, termasuk menentukan siapa pelatih selanjutnya yang akan menangani skuad Il Lupi di musim depan. Bintang Arsenal Riccardo Calafiori memilih bintang Inter Alessandro Bastoni sebagai bek Italia terbaik saat ini. Dalam wawancara terbarunya dengan Sky Sports melalui Calcio Mercato, mantan bek tengah Bologna itu memuji rekan internasionalnya. Calafiori menukar Renato Dall'Ara dengan London Utara musim panas lalu dalam kesepakatan senilai 42 juta pound. Namun, ia gagal tampil gemilang di Liga Primer. Bahkan, bos Arsenal Mikel Arteta hanya memberinya 8 kesempatan bermain sebagai starter di Liga musim ini. Terpaksa hidup di bawah bayang-bayang Gabriel Magalhaes dan William Saliba, Calafiori mungkin menyesal menolak Juventus demi Arsenal. Namun, ia baru berusia 22 tahun dan punya banyak waktu untuk membuktikan diri sebagai pemain inti permanen di Stadion Emirates. Dianggap sebagai salah satu prospek cemerlang Italia, Calafiori tetap menjadi bagian penting dari tim nasional. Luciano Spalletti sering memasangkannya dengan Bastoni di jantung lini belakangnya pada tahun 2024, menjadikan mereka pasangan bek tengah favoritnya di Euro 2024. Dan Calafiori sangat menghormati rekan senegaranya. Siapa bek Italia terbaik saat ini? Saya akan memilih Bastoni dari Inter, katanya. Yang saya suka dari Bastoni adalah mentalitasnya. Ia bermain dengan cara yang sangat mirip dengan saya. Ia bermain sangat baik saat menguasai bola, bahkan lebih baik dari saya. Ia kidal, dan saya juga sangat menyukainya sebagai seorang teman. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Bek Italia selalu menjadi titik acuan, dan memilih yang terbaik sepanjang masa adalah tugas yang sulit. Namun, Calafiori punya satu nama dalam benaknya. Mengatakan yang terbaik yang pernah ada sangatlah sulit, mungkin Maldini, tetapi kami juga punya Nesta, Cannavaro, Bonucci, dan Chiellini, masih banyak lagi. Piero Ausilio kunjungi Ronaldo Nazario untuk menanyakan Jumabah. Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, baru-baru ini melakukan kunjungan ke Spanyol dan berbicara langsung dengan Ronaldo Nazario, presiden sekaligus pemilik Real Valladolid, terkait bek muda berusia 18 tahun, Jumabah. Ketertarikan Inter pada Jumabah adalah hal yang nyata, tetapi laporan yang menyebutkan bahwa klub telah mengajukan penawaran tidaklah benar.
Jika Valladolid berhasil mempermanenkan Jumabah dari AEK Freitung, klausul pelepasannya diperkirakan akan berada di kisaran 5-6 juta. Namun, Inter tidak berencana melakukan langkah konkret untuk Jumabah pada bursa transfer Januari ini. Klub memilih untuk menunda keputusan dan mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Hal ini juga terkait dengan rencana Dario Bacin, salah satu eksekutif Inter, yang akan melakukan perjalanan ke Amerika Selatan untuk menyaksikan turnamen U20 Sudamericana pada akhir bulan. Di sana, Bacin akan mengevaluasi talenta muda lainnya yang berpotensi untuk direkrut. Keputusan Inter menunjukkan pendekatan hati-hati mereka dalam investasi pemain muda, dengan fokus pada evaluasi yang mendalam sebelum membuat langkah besar di pasar transfer. Dusan Vlahovic ditawarkan ke 3 klub Premier League. Manchester United, Chelsea dan Tottenham dilaporkan telah ditawari kesempatan untuk menandatangani striker Juventus, Dusan Vlahovic, di awal tahun ini. Dusan Vlahovic, striker internasional Serbia, masih belum memperpanjang kontraknya dengan Juventus yang memunculkan spekulasi terkait masa depannya. Situasi ini diakini bisa membuka peluang bagi pemain berusia 24 tahun tersebut untuk pindah ke Premier League. Menurut laporan dari Chalk Offside, beberapa klub besar disebut tertarik merekrutnya, termasuk Manchester United, Arsenal, dan Paris Saint-Germain. Namun, kabar terbaru dari Theamtal mengungkapkan bahwa Manchester United, Chelsea, dan Tottenham Hotspur telah ditawarkan kesempatan untuk merekrut Vlahovic. Meskipun dikenal sebagai pemain berbakat, performa Vlahovic di Juve sejauh ini belum memenuhi ekspektasi, sehingga membuat transfernya menjadi taruhan besar bagi tim manapun yang menginginkan jasanya. Vlahovic memiliki nilai transfer yang cukup tinggi, sekitar 65 juta euro. Harga tersebut dinilai masih terlalu mahal mengingat penampilannya di Turin yang menuai kritik. Kendati demikian, potensi yang ditunjukkannya selama bermain di Fiorentina sebelumnya masih menjadi daya tarik besar, terutama bagi klub yang membutuhkan tambahan daya gedor di lini serang. Bagi Manchester United, misalnya, kebutuhan akan striker berkualitas jelas mendesak, tetapi klub juga harus berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan dengan merekrut pemain yang kurang cocok dengan kebutuhan tim. Vlahovic mungkin memiliki kualitas untuk menjadi jawaban atas permasalahan lini depan mereka, namun pembelian panik bisa menjadi langkah yang kontraproduktif. Lazio dihantam kabar buruk, bek andalan harus absen 1 bulan lagi. Lazio dihantam kabar buruk setelah bek andalan, Patrick harus menepi selama 1 bulan lagi karena cedera yang dialaminya. Ia absen saat timnya dikalahkan Roma di Derby della Capitale pada Minggu malam lalu. Tim besutan Marco Baroni, Lazio dihantam kabar buruk karena salah satu bek andalan, Patrick dikabarkan harus menepi selama 1 bulan lagi. Pemain asal Spanyol tersebut mengalami pergelangan kaki yang membuatnya absen di Derby della Capitale di mana timnya kalah 2-0. Menurut kabar yang dilansir Il Messaggero mengungkapkan bahwa pemain 31 tahun tersebut mengalami bengkak pada kakinya yang membuatnya harus absen setidaknya selama 1 bulan lagi untuk menjalani perawatan. Lebih lanjut kabar mengungkapkan bahwa sang bek tengah terbang ke Barcelona untuk menjalani perawatan khusus dan mencoba mengatasi masalah ini secepat mungkin. Dia kini dipastikan akan absen di pertandingan Biancocelesti, Serie A melawan Como, Hellas Verona dan Fiorentina, dan juga 2 pertandingan Liga Eropa melawan Real Sociedad dan Braga. Sementara itu, pelatih Marco Baroni akan bergantung pada Alessio Romagnoli dan Mario Gila yang menjadi pilihan utama di lini pertahanan musim ini, sedangkan defender asal Prancis, Samuel Gigot akan menjadi satu-satunya pelapis mereka musim ini. Meski demikian masih dinantikan apakah pemain asal Prancis tersebut akan kembali menjadi pilihan sang manajer setelah insiden mengecewakan saat melawan Atalanta yang membuat klubnya murka.